Di tengah riuhnya persiapan pertemuan G20 yang akan diadakan di Bali sekitar awal Desember tahun 2022 ini, di mana Indonesia dipercaya menjadi presidensinya, dan menariknya, saat inilah sikap dan pandangan politik kita yang bebas dan aktif, diuji. Karena ada tekanan kepada Indonesia khususnya dari Amerika Serikat dan NATO, agar Indonesia menolak kehadiran Vladimir Putin, yang ternyata, pemerintah berhasil menjaga konsistensi sikap yang jelas dan tegas. Meskipun dari sikap dan ketegasan pemerintah Indonesia ini, sangat mungkin akan mendapat perlawanan dan protes dari sekutu NATO, dengan jalan mereka menghendaki agar utusan perwakilan dari Ukraina diundang untuk hadir dalam pertemuan tersebut, meskipun Ukraina tidak tercatat sebagai anggota G20. Jika permintaan ini tidak dapat dipenuhi, maka mereka mengancam tidak akan menghadiri pertemuan tersebut, dan jika ini terjadi, bukan mustahil, pertemuan ini dapat mengalami kegagalan. Kita tunggu saja episode selanjutnya dari pertemuan G20 ini. Namun selain dari itu, untuk kita ketahui bersama, Indonesia dan Rusia telah menjadi partner yang cukup erat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara PT Pertamina, Persero, bersama dengan Rosneft, membentuk perusahaan patungan, atau joint venture, yakni bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, PRPP. Namun selain dari itu, untuk kita ketahui bersama, Indonesia dan Rusia telah menjadi partner yang cukup erat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara PT Pertamina, Persero, bersama dengan Rosneft, membentuk perusahaan patungan, atau joint venture, yakni bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, PRPP. Proyek kilang minyak ini bernilai sekitar 13,5 miliar dolar atau sekitar 194,4 triliun rupiah, dengan asumsi kurs 14.400 rupiah per US dollar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Tutuka Aryaji, menyampaikan bahwa, menurut kacamata dia sejauh ini, investasi Rosneft dalam pembangunan kilang Tuban tidak mengalami gangguan, meskipun negara asal Rosneft tengah mengalami konflik dan perang. Sementara itu, Presiden Direktur PRPP, Kadek Ambara Jaya menyampaikan, bahwa sampai saat ini kerjasama dengan Rosneft masih tetap berjalan. Rosneft masih tetap komit untuk menyelesaikan tahap rancangan bangun, front-end engineering design, dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, ungkap Kadek kepada CNBC Indonesia, Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022. Kegiatan rancang bangun dilakukan, untuk menuju ke proses persetujuan final investment decision di kuartal 3, tahun 2023. Adapun saat ini, kata Kadek, tahapan rancang bangun, front-end engineering design, sudah mencapai 78,9%. Seperti kita ketahui bersama bahwa, dalam perusahaan patungan Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia itu,
Rosneft memiliki pemegang kendali sebesar 45% dan sisanya 55% adalah PT Pertamina Persero. Proyek Kilang GRR Tuban adalah program pembangunan kilang minyak baru yang terintegrasi dengan kilang petrokimia, guna mewujudkan ketahanan energi negeri. Selain produk BBM, kilang GRR Tuban bertujuan menghasilkan produk petrokimia sebesar 2.820 kiloton per tahun, serta paraksilen sebesar 1.300 kiloton per tahun. Sebagai proyek strategis, kilang GRR Tuban diproyeksikan akan menjadi salah satu kilang terbesar Indonesia, dan menghasilkan produk BBM berkualitas seperti gasolin, diesel, dan aftur hingga 229.000 barel per hari. Guna menunjang proyek strategis tersebut, Pertamina Rosneft proaktif melibatkan pekerja lokal, di mana angka serapan telah mencapai 1.220 pekerja di area Tuban.